Setelah akhirnya kembali ke Jerman, kini kabar kurang mengenakan datang menghampiri Cynthia Korla Priscilia atau yang kerap disapa Bunda Korla. Sepulangnya dari Indonesia, Bunda Korla yang seharusnya sudah menjalankan aktivitas sebagai pelayan restoran cepat saji itu, baru-baru ini dikabarkan harus terbaring lemah akibat dirinya yang jatuh sakit. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Ivan Gunawan lewat unggahannya yang memperlihatkan kondisi Bunda Korla. Namun tak lama berselang, Bunda Korla yang kini hidup bersama seorang wanita bernama Ubed mulai kembali terlihat live di sosial media, menyapa para fansnya sambil mengabarkan kondisi kesehatannya yang kini sudah semakin membaik. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada Bunda Korla hingga dirinya harus drop dan sempat terbaring sakit? Seperti apa pula reaksi Ruben hingga Ivan Gunawan tentang sakit yang diderita Bunda Korla pasca kembali ke Jerman? Hari ini udah agak mendingan, dirawat sama anaknya lagi sakit. Untung sama anaknya nggak ditaruh di ini ya, panti jompo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anaknya ngerawat emaknya. Sekarang ada nafsu makan. Iya, kemarin mah borok ditawarin makan bisa. Sekarang baru ada nafsu makan kan? Iya, kemarin mah boro-boro minta bubur lah, buburnya jadi males nggak mau. Sekarang udah sembuh nih kelihatan. Kasih. Udah sehat ini tuh, udah banyak makannya. Kemarin nggak banyak ya? Nggak. Dikasih bubur. Makannya cepet-cepet. Cepet-cepet, cuma sedikit. Udah enak, soalnya mau ngunyahnya udah enak. Langsung nyungsep lagi ke kamar. Sekarang udah banyak makannya nih, alhamdulillah. Manggilnya Teteh Ubed. Jadi Teh Ubed dari kemarin Ubed ini memperhatiin emaknya dari mulai sakit. Soalnya udah puyeng dan nggak bisa bangun, nggak bisa kerja. Iya, kecapean lah udah pasti. Udah pasti kecapean. Udah kan di Jakarta juga banyak banget aktivitas. Dia mah udah paling mandiri, udah paling sanggup bisa dia. Duluan ya. Itu sakit, tepar, badannya panas. Tapi hari ini Bunda udah mulai mau makan. Kayaknya Bunda tuh kecapean karena kemarin kan habis dari Jakarta tuh kurang tidur. Nyampe sana perubahan iklim, terus udah gitu Bunda itu kan takut naik pesawat. Jadi long flight tuh pasti dia nggak tidur. Kecapean, dia nyampe langsung tidur. Nyampe langsung kerja. Kalau dia lagi di Jerman kan misalnya dia kerja malam, Mak. Dia kerja malam, pulang pagi kan. Itu kan seharian dia tidur. Iya kan? Nah kalau di Jakarta dia habis malam. Terus besoknya kan dia ambil kerjaan pagi. Kurti lah dia. Terlepas dari pemberitaan Bunda Korla yang jatuh sakit, kini di tanah air namanya tengah ramai diperbincangkan usai resmi dilaporkan terkait pasal Undang-Undang ITE oleh Farhad Abbas. Dan tak cukup sampai di situ, kepulangan Bunda Korla ke Jerman kemarin juga menyisakan sebuah pro dan kontra terkait tudingan bahwa dirinya merupakan seorang transgender. Ya, sebagaimana hal tersebut diungkapkan oleh Nikita Mirzani dan juga Farhad Abbas yang nampak bersimpangan dengan sosok seorang transseksual. Panas akan adanya polemik yang terus menyeret namanya, maka seperti inilah gertakan serta tudingan yang terus gencar dilakukan oleh Farhad Abbas dan juga Nikita Mirzani terhadap Bunda Korla. Saudara CC Mamang Korla yang kita laporkan. Saksinya ada 3 orang, kemudian Senin 30 Januari, ya kita lihat sepintas saja. Intinya, selama ini kita bukan mempersoalkan tentang transgender, apapun kelaminnya itu nggak ada masalah buat kita. Yang jelas itu memang tidak ada keterbukaan. Hanya mengatakan kalau orang menanyakan itu bisa dipidana katanya. Bagi saya nggak peduli, karena kita pengen tahu kalau kamu itu
laki-laki, ya kamu jangan cium-cium istri-istrinya orang. Cium suami-suami harus hati-hati juga. Apakah pengangkatan perubahan status itu melalui undang-undang di mana? Apakah disahkan oleh hukum Indonesia? Kalau dia menggunakan KTP Indonesia, berarti kan dia ada statusnya laki atau perempuan, kan kira-kira seperti itu. Tapi saya nggak akan masuk ke ranah tersebut. Bukan bunda, dia laki-laki. Kamu nggak boleh sebetulnya tahu beritain tentang bencong. Sekarang terserah kan, tapi dia mau mengakui nggak? Itu. Tapi di podcast Pamela ini katanya dia punya anak di Medan. Bukan, itu adopsi, anak dari temennya yang perempuan. Bukan, itu bukan anak. Bagaimana dia melahirkan dari mana? Orang dia rahim nggak punya. Dia bukan mandul ya, tapi dia tidak punya rahim. Ya, jadi transgender itu adalah satu keadaan di mana gender seseorang itu merasa tidak sesuai dengan gender dan ekspresi seksualnya. Ya, misalnya seseorang berbadan laki-laki tetapi dia merasa dirinya seorang wanita, jiwanya adalah seorang wanita. Seperti itu. Transgender bisa terjadi dua hal. Seorang laki-laki yang ingin menjadi perempuan, ya, atau seorang perempuan yang ingin menjadi laki-laki. Itu dua-duanya bisa seperti itu. Berbeda ya dengan orientasi seksualnya. Tidak selalu harus seorang laki-laki yang menjadi perempuan itu kemudian orientasi seksnya menjadi sesama jenis, enggak juga. Ya, bisa saja kepada perempuan normal tetapi dia merasa jiwanya seperti perempuan. Jadi ketika seseorang merasa dirinya tidak sesuai dengan gendernya, sesuai dengan ekspresi seksualnya, maka mereka berusaha untuk mengubah dirinya seperti yang dia rasakan. Misalnya seorang laki-laki, dia berusaha untuk menjadi tampil seperti wanita, menggunakan mula-mula mungkin di awal-awal hanya menggunakan pakaian wanita, kemudian dia juga ingin supaya payudaranya besar, dia melakukan pemberian obat-obat hormonal untuk memperbesar payudara, ya. Kemudian dia juga pada akhirnya menjadi trans. Kalau seksual itu sudah berubah alat kelaminnya, ya, dia menjadi transseksual, diubah alat kelaminnya yang tadinya alat kelaminnya laki-laki, dihilangkan itu namanya kedua testis dan penisnya, kemudian diubahnya menjadi vagina, seperti itu. Sebenarnya gini loh, tidak ada yang berubah dengan saya. Justru saya mencoba untuk sederhana. Nah, ketika saya kembali seperti ini, ya ini seperti yang biasanya dulu, gitu. Tapi saya tetap seperti Bunda Korla yang tidak akan pernah berubah. Mempercantik diri, merapikan diri, memakai baju yang bagus, tidak ada salahnya. Yang kita persoalkan adalah kamu terkenal memiliki akun media sosial. Akun media sosial di situ kamu teriak-teriak kalimat yang tidak sesuai dengan Pancasila, yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, melanggar hukum Indonesia, melanggar norma sosial, norma kesusilaan, melanggar ketertiban umum. Jadi mungkin sebagian yang pro sama dia tidak mengerti kenapa kami laporkan. Ini untuk mencegah kalimat-kalimat yang tidak senonoh. Oleh karena itu kami datang melapor dan diterima dengan baik oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian dikaji pasalnya karena adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Nah, kemudian kita minta agar Mangkor ini segera dicegah untuk ke luar negeri, dicekal, karena ini persoalan pornografi. Nah, oleh karena itu kami minta pihak kepolisian untuk mempercepat, kalau perlu dia jangan lolos ke luar negeri, karena kalau lolos ke luar negeri kita proses tunggu waktunya lama. Kita khawatirkan bisa nanti dia pindah warga negara. Padahal kan kita udah ingatkan, kita udah somasi. Kamu minta maaf, kemudian merubah perilaku, kemudian menyatakan itu adalah satu kekeliruan, mungkin tidak akan kita membuat laporan seperti ini. Tapi karena dianggap kita ini cerewet, kurang urusan, kurang kerja dan lain sebagainya, enggak. Ini adalah peran serta kita sebagai warga negara, sebagai satu lembaga swadaya masyarakat yang punya kepedulian terhadap perkembangan anak, perkembangan masyarakat yang tercoreng, tercederai dengan norma-norma asusila atau norma sosial. Itulah kita turun tangan langsung untuk membuat laporan itu. Perkataan-perkataan cabul tersebut disampaikan di luar negara, katanya lucu-lucu gitu. Ada juga nggak bisa. Ini yang tidak benar.
sebenarnya tanpa para laporkan harusnya polisi mengambil tindak, karena polisi punya namanya polisi media sosial yang bisa mencegah gitu. Bahkan Menko Info bisa memblokir akun daripada Korla, tapi tidak dilakukan. Mungkin ada istri-istri petinggi ini senang dengan hiburan seperti itu tanpa melihat, memperhatikan dampak akibat demam mangkok lain. Awalnya saya berpikir dia akan menanggapi, ternyata tidak, malah ngejek-ngejek. Bukannya malu memperbaiki diri, malah makin katanya bukan urusan dia mau jadi lonteng, mau jadi apapun siap nggak, itu kan urusan kita, bukan. Memang kamu nggak punya urusan, tapi di media sosial itu udah urusan umum. Siapa saja yang melanggar mencederai, yang ada terugikan akan dapat melaporkan mangkok. Tidak hanya saya, siapa aja bisa.